Apa kabar Om? Siap. Oke, halo Sobat Venue. Kembali lagi di acara Ngoprek Event, ngobrol santai tentang pariwisata, ekonomi kreatif, dan event. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang tren wisata di era new normal. Untuk itu, saat ini saya sudah bersama dengan Tejo Iskandar, founder TTC Travel Mart. Sehat Om? Sehat selalu. Gimana Sehat. selama pandemi ini Om? Ya terima, tapi selalu bisnis tapi selalu confidence, yakin dan selalu optimis bahwa akan recovery, akan mulai semakin bagus, berangsur-angsur sembuh kita dari COVID. Ini Om, kita langsung aja Om. Tapi sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Wah, rapid test Om, yang nanti akan Om jawab secara spontan ya Om. Langsung ya Om, kita mulai ya Om. Tour leader atau organizer Om? Oh, kalau sekarang organizer kan sudah uzur, udah senior ya, udah uzur jadi outbound atau inbound? Outbound dong. Virtual atau konvensional? Physical, konvensional. Physical? Ya, konvensional. Oke, organizer, outbound, konvensional? Yes. Oke. Kita mulai dari organizer Om. Kenapa Om? Dulu kan Om terkenal sebagai tour leader handal profesional. Wah. Jadi memang ya enggak juga. Jadi memang saya tamat kuliah tahun 83, saya menjadi tour leader sampai pas saya usia 50. Tahun 2010 saya stop sebagai professional tour leader. Dan memang saya juga dikenal sebagai guru tour leader karena tahun sampai sekarang udah nggak bikin pelatihan lagi. Tapi yang jelas tahun 1995 saya sudah membuat pelatihan tour leader di Eropa malah. Jadi sudah melatih leader di Eropa. Karena saya tahu soon or later kita akan pensiun, kita akan menjadi senior dan harus regenerasi. Jadi sampai segitu saya tetap jadi tour leader sampai pas umur 50 karena saya sudah merasa akan ada regenerasi. Jadi pas umur 45 saya sudah merintis untuk membuat TTC Travel Mart. Umur 45 itu tahun berapa tuh? 2005. 2005. Jadi otomatis sekarang saya hampir 16 tahun fokus di TTC Travel Mart. Saya memaksimalkan networking yang saya punya selama ini sewaktu saya menjadi tour leader untuk membuat TTC Travel Mart. Kenapa switching dari tour leader TL ke organizer? Waktu itu pertimbangannya apa? Pertimbangannya ya karena soon or later kita akan nggak lucu lagi jadi tour leader kalau udah masuk umur manula gitu kan. Jadi organizer gitu. Biasanya TL itu kan upgrade-nya buka agent. Oh, buka agent lah. Kalau gitu. Kalau saat itu saya buka agent mungkin TTC nggak ada siapa-siapa karena waktu itu yang raksasa kan banyak banget. Dan saya fokus tentu nggak langsung mulai dari 16 peserta seller saya mulai dan fokus tahun 2 kali. Dan 2 kali saya ngembangkan sampai sekarang terakhir mencapai hampir 135 seller yang ikutan saya dari seluruh dunia. Jadi mouth to mouth ya, mereka advertising untuk masuk market Indonesia ikutan TTC. Tapi yang jelas TTC Travel Mart itu bukan yang pertama kali di Indonesia dan bukan yang terbesar juga. Yang pertama mungkin menurut saya tuh kita tahu dari Jawa Barat tuh GTX. Itu yang pertama itu. Sama mungkin juga yang dari Surabaya, Majapahit Travel Fair itu mungkin yang pertama. Saya bukan yang pertama dan bukan juga yang terbesar, tapi kami rutin setahun 2 kali dari tahun 2005. Dan segera kita akan bikin 5 Oktober di Jakarta untuk yang ke-33-nya TTC Travel Mart. Besok ya masih H-94 hari. Mudah-mudahan on schedule, Jadi peserta Om itu para seller itu dia mau mempromosikan negaranya, destinasinya ke pasar Indonesia, international market ya. Market. Karena kita awal mulanya kita hanya 10% itu peserta dari luar negeri, 10% dari Indonesia lokal ya. Tapi tren sekarang itu 1/3 sudah dari Indonesia. 2/3 dari luar negeri. Karena teman-teman di
Di Nusantara ya tahu kalau untuk ketemu agent ya TTC Travel Mart. Ya, jadi mungkin kita beda ya. Tapi sekarang sudah bergeser. 2/3 dari luar negeri, 1/3 dari Indonesia, dari ya kita mulai dari Sumatera Utara, Padang, Belitung, Jogja, Surabaya, Malang, Batu, Bali, Makassar, Labuan Bajo, Papua. Jadi mereka mendengar bahwa ya acara ini yang paling secara bisnis ya paling menguntungkan kan. Jadi mereka ikutan kita. Itu mereka yang ikut destinasinya atau misalkan korporatnya, misalnya hotel atau agent. Oh ya, jadi yang ikutan kita tentu di MC-nya ya, local tempat tuh di MC, travel agent-nya, and then hotel, atraksi wisata Pak. Atraksi wisata itu termasuk seperti GWK, rutin ikutan kita. Mungkin yang untuk kelima kalinya akan ikutan kita GWK. Ada juga yang finishing boat di Labuan Bajo, ataupun beberapa objek yang di Bali, ya, mereka juga ikutan kita. Pasarnya memang mulai membesar ya kalau untuk. Ya, mereka mungkin dengan mouth to mouth, bahkan ada juga dinas pariwisata daerah dalam hal ini yang rutin ikutan kita yang dari Bukit Tinggi dan sama yang dari Samosir sudah pernah ikutan kita. Samosir. Danau Toba. Dinas pariwisata. Ya, dinas pariwisata. Jadi komposisinya sekarang Sari berapa? Yang lokal dan 2/3 tetap internasional. Outbound yang mancanegara. Itu pun dari hampir semua penjuru dunia ya. Yang kita tahu tuh dari ASEAN tentunya, Asia Pasifik. Sudah itu Timur Tengah yang lagi wangi, yang lagi naik daun banyak Timur Tengah karena kita harus ketahui bahwa umroh kita kan sangat bagus sekali. Dan juga dari Eropa, malah dari rute-rute yang aneh, Greenland turun, dan sekarang mulai banyak tuh dari Eropa Tengah yang negara Limatan, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, karena mereka untuk ya umroh plus tuh kalau yang rute standar yang Granada segala macam kan mungkin sudah standar ya ke Eropa. Jadi umroh mereka mulai menuju ke negara-negara Limatan yang walaupun wow cukup, saya juga belum pernah, tapi pengen sih pergi ke negara-negara Limatan tersebut. 2/3 ya Om? 2/3. Dari sisi bisnis Om, lebih enak mana Om? Yang mana? Tour leader, organizer Om? Organizer Pak, makanya saya selalu sama teman-teman jangan kasih saya grup lagi, saya gak butuh lagi. Makanya saya pengen menciptakan, tapi tetap jiwa tour leader saya tetap ada, karena memang saya seorang tour leader. Saya suka bikin traveling dengan Tejo Iskandar, ya. Dan saya sudah buka 2012 saya bikin ke Israel. Dan 2013 itu saya mulai buka. Saya buka ke Nepal, Bhutan. Ya. 2013. Vakum 7 tahun, mungkin setelah Covid ini berakhir saya pengen menuju ke mungkin negara yang di ASEAN tapi yang bersih dari Covid. Vietnam, Kambodia, ataupun mungkin ke Laos saya. Myanmar, saya sudah pernah ke Myanmar waktu ATF, tapi memang nggak, saya mungkin fokus di Laos, Kambodia dan Vietnam dengan kombinasi mungkin pengen ya agak unik ya, mungkin kita nginep di boat, kita melalui Mekong River, ya agak off the beaten track dikit gitu, pengen. Enaknya seberapa enak Om? Saya dengar soalnya kalau nggak salah Travel Mart Om Tejo itu paling mahal ya dibanding Travel Mart yang lain, betul nggak tuh? Berapa Om per meja? Boleh, ini nggak pesan sponsor, per meja kita charge $1.100 untuk 2 kota. Jadi kalau untuk dirupiahkan dengan 14.000 itu sekitar 15.400.000 hanya meja, tanpa akomodasi, tanpa tiket pesawat. Dan banyak yang mengikuti kita rutin ya. Ada satu agent dari India, kita bikin 33 kali, beliau mengikuti kita 32 kali. Padahal destinasi dari India, karena rutin, jadi semacam kayak ketagihan, jadi mereka ikutkan. Jadi sekali ikut harus ikut. Itu yang selalu kita pertahankan kualitas kita. Untuk yang besok juga nggak ada perubahan yang Oktober ini masih sama. Ya on schedule, sebetulnya kita 2 kota, Jakarta Bandung, tapi kita dengan kondisi seperti sekarang kita hanya bikin Jakarta aja.
Jakarta saja itu tetap sama di hotel yang sama di Red Top tanggal 5 Oktober hari Senin. Dan kita akan mengaplikasikan semua peraturan protokoler terutama buat physical distancing. Jadi kita akan berkurang dengan jumlah seller tuh hampir 50%. Dan jumlah pembeli, buyer, tamu juga akan kita kurangin 50%. Kita mencoba, termasuk kita akan memakai makan siang pun mungkin berbentuk bento ya. Jadi kita mencoba mengaplikasikan, tapi tetap yang asli dah, ya. yang fisikal. Karena memang nggak tergantikan ya, memang belum bisa tergantikan oleh. Iya, kalau virtual kan nggak mungkin bisa TTC hospitality-nya nggak kelihatan, jadi tetap yang bisa apa ya, mingle gitu ya. nggak bisa mingle, nggak bisa kita ada tejo cornernya lagi, ya itu belum ada. Nggak bisa cheers. Ya. Nggak bisa cheers, cheers, minum dulu. Om Tejo kan banyak berinteraksi dengan agent-agent ya dari luar negeri, lokal juga banyak ya. Dari kacamata Om Tejo, tren wisata di era new normal ini akan seperti apa ya? Pasti ada pergeseran perilaku wisatawan kan ya pasti ya. Menurut Om Tejo gimana? Dan sebaiknya apa yang dilakukan oleh mereka gitu ya? Yang saya mempergunakan waktu selama COVID-19 ini di rumah, saya juga mengikuti semua, saya selalu chatting dengan teman-teman yang dalam dan luar negeri ya. Yang jelas semua optimis akan jalan. Once clearance untuk lockdown dibuka, mereka akan jalan. Dan yang tren akan berubah, mereka tidak akan ikut tour yang regular group lagi. Ya, mereka akan berusaha membuat grup sendiri malahan. Small group. Small dan customize. Jadi small group itu seberapa kecil loh? Kalau dulu kan reguler. Malahan mereka akan bicara jalan per keluarga. Oh, jadi kapasitas 5 6. Iya, jadi akan menuju ke depan teman-teman tour leader suatu saat mulai siap untuk belajar self drive. Itu saya pikir itu suatu tren yang akan maju. Teman-teman nanti kalau misalnya mereka ke Eropa, mereka sudah meminta tour leadernya merangkap sopir dan itu sudah ada. Sebenarnya sudah ada. Jadi mereka memakai van Mercedes yang mungkin isinya cuma 5 atau 6, tour leadernya merangkap driver. Itu justru fee-nya lebih mahal daripada kita per hari tour leader profesional. Oh, lebih mahal dan lebih waktunya juga lebih luas kan karena mereka nggak keterpatokan harus makan siang di sini, harus nginep hotel di sini ya. Karena berapa keluarga yang ke depan itu dengan anaknya sudah menjadi dewasa, milenial, mereka sudah nggak nyaman untuk ikut tour yang besar gitu ya. Grup besar. Malah mungkin akan lebih maju, mereka lebih suka yang outdoor recreation, yang outdoor, yang nature ya. Dan mereka lebih suka juga yang unik, new destination, terutama milenial ya. Kalau hanya ego udah pernah ke Bangkok tuh nggak fun lagi. Gue udah pernah ke Siem Reap, ya. Pernah ke Luar Prabang di Laos. Itu lebih, hanya gue udah pernah ke Chatuchak. Itu mah masih nggak mainstream. Nggak mainstream, nggak lucu kalau saya udah pernah ke Nepal, Bhutan, wow kan beda. Atau saya sudah pernah ke Tibet itu. Mungkin kalau selama ini juga saya suka nonton film yang di Netflix, Dark Tourist. Itu mungkin akan menuju ke situ. Ya, ataupun mulai ada kan di sini di Jakarta dengan virtual tour ini mereka ke yang hantu pocong mana, rumah sakit mana, kuburan mana, itu mungkin akan menuju ke situ. Termasuk saya kemarin sempat nonton Bondowani tentang persugihan restoran. Wah, itu fun. Nah, sangat segmented. Nanti yang ke depan yang akan hidup tuh yang segmented, fokus lifestyle. Yang tentu menjadi utama itu 2 destinasi ini yang paling bagus sejak COVID ini. Umroh sama ziarah ke Holy Land. Dengan 4 bulan kita nggak jelas ini mulai ingat dengan perjalanan spiritual. Dengan dosa kita, dengan umur kita setiap saat bisa. Jadi rute ini yang akan sangat populer. Ya, umroh dan yang pilgrimage itu mungkin ya kita tahuin Kristen Katolik ke Israel. Tapi jangan lupa teman-teman
yang beragama Hindu dan Buddha itu mungkin akan menuju juga ke India ataupun Tibet. Nah, rute itu yang mungkin akan populer ke depan. Sama lifestyle ya, dalam hal ini kayak olahraga goes. Goes, sepedahan lagi itu tuh. Goes ya, maraton. Nah, dan jangan lupa juga kulinari. Apalagi baru-baru ini kita kan di Bukit Tinggi didatengin sama chef yang sangat terkenal, Gordon Ramsay. Nah, itu hal yang sama, kita pun juga pengen ke luar negeri, pengen nyobain restoran pinggir jalan yang di Thailand yang dapat Michelin star, yang ngantri makan 1 jam. Atau kita pengen nongkrong di mana yang dapat Michelin star. Nah, itu mungkin gaya-gaya itu seperti itu. Jadi juga termasuk festival, kayak kita tahu di Bangkok tuh ada namanya Songkran, yang saat itu kita main ini air ya, ataupun musik. Konser sama yang olahraga dan main sport event. Dalam hal ini ada 2 yang sangat terkenal, F1 dan MotoGP, ataupun mungkin bisa ke Amerika untuk NBA. Dan jangan lupa, bola di Eropa itu bukan suatu hal yang tidak, sudah banyak grup-grup yang khusus terbang untuk nonton piala bola di Eropa. Om, ini kan COVID ini mendistrak perekonomian, nggak hanya kesehatan, dampaknya itu kan luar biasa. Selama masa pandemi ini kan ekonomi masyarakat juga tergerus nih Om ya, ada yang PHK lah segala macam. Ini apa seberapa cepat bisa industri ini bisa bounce back lagi ya, bisa kembali lagi, bisa karena kalau saya jawab dari bidang, ada yang bilang wisata itu jadi barang mewah lagi, tersier. Itu kok. Pendapat ya? Kalau saya lihat dari kacamata travel mungkin ya, terutama karena saya juga tuh leader ya, mungkin mereka bertahan bagus sekali. Saya sangat salut beberapa teman-teman saya, mereka jadi jualan banyak segala macam jualan, terutama dalam hal ini boga. Kalau kita jawab sejujurnya mungkin akan nggak normal lagi, pasti nggak bisa normal seperti new normal ini. Mungkin akan mulai bisa bernapas itu di kuartal pertama 2021. Kuartal pertama 2021. Dan jelas kita tidak lagi bisa akan ada grup yang seperti tahun lalu, 1.000 orang naik kapal pesiar, 800 orang ke Danang, yang tepat tangan Danang itu udah kayaknya sudah nggak bisa lagi. Jadi mungkin akan ada grup, tapi grupnya yang nggak lagi mass product, yang terutama kita tahu yang suka membuat grup yang insentif gede itu adalah perusahaan-perusahaan asuransi, MLM, otomotif, elektronik. Wah, juga otomatis mereka nggak bisa kirim, itu agak berkurang. Tapi harus nyiapin sepeda Brompton di London, spesifik. Ya selama ada barang, ada harga. Nah, cari niche market seperti itu, bisa survive. Tapi kalau hanya untuk bicara yang rute 3 negara, charter flight, ya udah berat. Udah kebaca cuannya berapa kan? Karena kapasitas transportasi kan di-reduce juga. Reduce juga. 50%, mereka minta 50. 50 seating capacity become 25 tamu untuk social distancing. Berat ya Om? Berat. Jadi optimis dah, cepetan selesai dulu lah COVID ini, baru kita slowly. Dan mungkin juga yang ya virtual akan timbul kan, tapi nggak elegance, nggak ambience-nya kan nggak dapat kita virtual dengan physical seperti ini. Dan sekarang ini udah mulai tuh Om, yang tren virtual. Itu gimana tuh Om? Itu mulai banyak mereka bikin di Jakarta, di Semarang mereka bikin malam hari ke Lawang Sewu, berbayar kan? Ya tapi kalau mereka nggak bisa kemas sebegitu menarik, ketahuan kita nonton di YouTube, ketahuan saya nonton Dark Tourist yang benar-benar dipersiapkan skrip. Kalau kita ngelihat tuh ya cuma templok slide doang, mah ketahuan gua browsing di internet Bondowani, ketahuan serem Bondowani. Dia ngomong kita takut pesugihan, enggak.
gitu. Jadi mereka harus kemas sedemikian rupa dan keterampilan tool leadernya untuk interaksi. Tool leader menariknya tuh tamu ngikutin Tejo, kenapa? Karena gaya Tejo ini kan dengan ceritanya serius tapi kadang-kadang banyak bohongnya kan, ataupun ngelucunya kadang-kadang nggak lucu, jayus, nah itu kan. Tapi kalau virtual kita nggak ada interaktif. Tapi tren itu bisa berlanjut dong. Iya bisa berlanjut. Sudah mulai banyak bikin. Ada yang bikin ke Paris, ada yang bikin ke Tokyo, ada yang bikin yang ke Korea. Just tip ya. Dibarengin begitu ya. Jadi duitnya mungkin dari situ. Nah itu. Karena untuk ngebohong, untuk kita harga semua sudah open semua. Value added kita di just tip. Tapi pun jangan hati-hati just tip sekarang. Biaya cukai kita juga sudah makin galak ya. Oh. Satu botol satu orang, ayo capek lah kan. Nah itu. Tapi masih ada peluang. Memang ini pelajaran buat kita semua, dan selalu saya chatting dengan teman-teman dari luar negeri semua juga berkeluh kesah kan. Saya berusaha chatting ke teman-teman di Bangkok, Singapura, Malaysia, Israel, Eropa, Paris, London. Saya selalu chatting gimana ya, semua bertahan. Om, kalau untuk dari pendapat Om Tejo ya, untuk 1-2 bulan ke depan ini yang lebih cepat bergerak pasarnya, wisatawan domestik atau domestik, udah pasti domestik. Jadi sebaiknya memang tour leaders atau agent-agent itu fokus ke pasar domestik, ya? Domestik. Cuma ya sekarang persiapan daerah yang kita tuju udah siap belum sama protokoler, pesawat terbang kan on off semua. Gimana peraturannya nih? Ada yang rapid test di sini, mendadak airportnya nggak standby. Masing-masing daerah memang. Itu dulu yang diseragamkan dia. Yes. Tentu kita akan mulai dengan 10 destinasi New Bali kan. Itu siap belum? Terutama untuk jangkauan ke situ kan. Kita naik pesawat, mendadak last minute airport tutup situ. Wow, kan untuk kita ngulangin jadwal kita lagi, tentukan waktu liburan dengan anak kita udah. Nah, otomatis mereka akan coba ngedriving ya, yang prosedurnya nggak seribet kalau kita naik pesawat sekarang kan. Apalagi Om kira-kira challenge-nya yang dihadapi oleh industri ini selama masa transisi ini? Normal ini kan belum benar-benar itu ya. Masih. Wow, itu susah dijawab saya. Kayak no idea. Tapi kalau dari sisi tour leader memang mereka dipaksa harus adaptasi, dan saya salut beberapa teman mereka mulai berjualan kan, jualan nggak virtual juga sesama teman saling bantu, beli bakmi sama ini, beli kopi sama ini, beli bakso sama yang ini, saling itu. Tapi memang semua berat ya, tapi tetap akan ada peluang, cuma butuh waktu ya, dan kita yang nggak bisa gengsi lagi, bro. Ya udah kita terima. Lebih fokus ya, lebih bersyukur kita masih bisa survive walaupun memang harus merubah semua lifestyle kita. Kembali ke OT ini, open trip. Ini sebenarnya kan tel ini bisa membuat langsung gitu ya. Ya sekarang kalau kita mau bikin, iya kita mau bikin ya sekarang siapa mau ngelarang kita kan, peraturan dari sekarang OTE aja udah buka, gimana saya kebetulan nggak gitu paham dengan birokrasi seperti ini kan. Kalau sekarang kita mau buka, apalagi dengan masing-masing punya fansnya, ada IG segala macam mereka. Berapa teman saya itu mereka fokusnya di IG. Mereka jualan di mana? Mereka jual di Instagram. Mana ada lagi mau masang iklan di Kompas kan? Mereka di IG dan sosmed gitu. Nah, sosmed. Dan mereka ya istilahnya sekarang saya bilang untuk mendadak kita menjadi kaya di dunia travel kayaknya agak berat. Udah bisa bertahan tabungan dikit-dikit ya udah bisa. Masa jayanya udah agak kesan set ya. Jadi, nah tapi yang untuk tour leader yang bertanggung jawab punya kalian, makanya saya juga main teman-teman saya tour leader saat pandemik ini. Harusnya kalian mulai data sorting all your clients,
say hi, bener nggak? Hmm. Pergunakan waktu pandemik ini di rumah, itu ngerapiin semua. Kamu si ini lupa cari tahu mobile number ibu apa kabar ya. Untuk Muna kan tuh leader kan kita pemain watak. Muna lah kita tuh. Hey, apa kabar ibu? Sehat. Ini Tejo mau rencana ke Vietnam, tempat baru tuh Bu Danang. Kita kan udah ke Vietnam, itu kan Ho Chi Minh Bu. You know, kalau kita nggak berkreasi ya akhirnya timbul negatif yang keluar kan, bukan segi positifnya. Om, ini ada pertanyaan nih Om dari Yo. audiens. Bagaimana strategi meyakinkan corporate untuk melakukan insentif travel? Apalagi kondisi finansial corporate juga kan lagi drop ya, belum pulih total. Om punya Gimana kan tadi? bagaimana strategi meyakinkan corporate untuk melakukan insentif travel? Kan dulu pasar insentif lumayan ya Om ya. Keluar negeri kan itu yang keluar negeri itu yang insentif. Nah, sementara kan corporate-nya sendiri lagi lesu bisnisnya. Gimana meyakinkan mereka Om? Kalau dari Ya selama kalau dia nggak ada budget, lain kalau dia ada budgetnya harus dihabiskan kan. Ya kita create, tapi create sudah nggak bisa dengan pakem yang standar gini. Kita harus bikin satu program tuh yang punya value added. Misal nanti ke Singapura, kita akan makan di restoran yang apa? Yang Michelin star. Kita akan berkunjung ke sini, tapi nggak aja hanya yang standar lagi. Jadi mungkin bagi yang corporate itu bisa meyakinkan board of directornya untuk mulakan. Tapi yang jelas mungkin yang pertama protokol itunya dulu. Iya. Ya, dan nggak bisa lagi. Kita mau semua berangkat bersamaan. Wah, udah dengan protokoler pesawat pun udah nggak bisa ngangkut. Karena saya tahu terakhir Singapura itu ada satu MLM itu bicara 1000 plus 4 hari 3 malam ataupun apa di Singapura termasa nggak diterima kan. Kita tahu Singapura sampai membatalkan F1 kan. Ya. Nah, ya itu. Jadi otomatis mungkin akan berangkat satu pesawat ini cuma 20 orang. Nah, tapi dikemas di destinasi yang bersangkutan itu sesuatu yang different. Nah, itu kejelihan kita travel agent sama partner kita yang di situ untuk membuat satu produk yang punya value added difference. Kalau hanya berkunjung ke Singapura sudah tuh free and easy. Sebenarnya kalau kita bikin Singapura tuh free and easy nggak juga loh sekarang Bayu. Singapura juga banyak banget berkembang destinasi baru kan. Ya, tapi kita kemas. Walaupun kita hanya duduk di mana di Chinatown Singapura, tapi ada kemasan lain, itu mungkin bisa jauh lebih menarik untuk meyakinkan. Tapi ya balik lagi, bukan. Tapi kita tahu ada satu perusahaan otomotif yang sangat besar sekali kan, dia cut semua produk, semua trip dan mereka bayar semua yang sudah didepositkan sama teman-teman, kayak pesawat terbang kan. Sudah deposit. Mereka bayar semua, tapi mereka freeze dulu. Otomotif ataupun LMM yang sudah melakukan itu, mereka freeze dulu, nggak ada lagi bepergian sampai until further notice ini kan. Jadi ya panjang juga sih Om untuk kembali lagi ya. Kembali mungkin akan cepat, tapi pasti nggak secantik dulu lagi. Udah. Dan orang akan kalau punya waktu untuk traveling, mereka benar-benar akan memaksimalkan kan, benar-benar yang worth banget, berharga banget mereka terbang. Nggak aja lagi hanya ya cuma untuk hahaha mau belanja ini ke Singapura 4 hari 3 malam udah nggak lagi. Mungkin memang kalau ada conference atau meeting mungkin mereka akan pergi. Nah Om, kalau berdasarkan interaksi Om Tejo dengan industri travel ya, sebenarnya seberapa itu ya parah corona ini terhadap bisnis mereka? Yang jelas ada beberapa mereka sudah layover staffnya kan, ataupun dengan pemotongan. Itu di luar apa di dalam?
Di dalam juga udah mulai. Di luar juga. Itu para peserta OMT itu. Yes, saya selalu chatting dengan teman-teman seller saya aja. Mungkin saya nggak masuk ke dalam sekali kan, saya juga nggak. Tapi mereka bilang mereka ya efisiensi staff. Efisiensi staff. Dan artinya itu akan mempengaruhi bisnis OMTJ yang sekarang sebagai organizer ya. Kalau industri ini slow down terus akan repot juga ya. Iya, mereka juga ngapain juga kalau Thailand nggak buka ngapain gue ikut lu Jo. Mereka sudah bilang sekarang Thailand masih lockdown ya ngapain juga gue ikut lu. Tapi sebagai bukan saya pengen mereka ikut, tapi sebagai businessman kan mereka harus jangan meninggalkan market Indonesia. Mereka akan karena market kita akan tumbuh. Jadi once mereka nggak ikut kita, ini segi dagang ya. Bayu nggak ikut saya terima yang lain Bayu. Yes. Gue kan butuh duit Bayu. Iya betul. Benar nggak? You nggak ikut, ya udah, gue terima yang lain kan. Pas yang terima yang lain, yang lain ini mulai. Tapi TTC makanya kita masih mempunyai semacam policy yang sangat yang kita pegang. Nggak segampang orang pengen ikutan TTC. Banyak saya reject. Saya pengen ikutan nggak, sudah banyak yang ikutan gue. Itu banyak saya lakukan tuh. Om, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Mimi. Halo Mbak Mimi. Mbak Mimi. Mbak Mimi nanya, apa kiat TTC supaya program tabletop yang hits itu tetap jalan dan sukses Om? Oh, ini kan kita masih H-94 hari. Memang kita selalu remind teman-teman, kita juga saling feel free aja, you nggak ikut juga nggak masalah. Tapi jelas Mbak Mimi, kita juga nggak bisa fokus seperti akan kembali 150 seller lagi. Kita kalau patokan 50% dan kita lebih fokus di teman-teman yang ada perwakilan di Indonesia.